Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Adapun materi singkat, makhluk hidup memerlukan energi untuk pemeliharaan, pertumbuhan, reproduksi, dan bekerja yang diperoleh dari makanan. Metabolisme adalah suatu istilah yang umum yang mengacu pada penjumlahan dari semua perubahan tenaga biologi dan bahan. Sistem pencernaan makanan adalah sistem organ dalam multisel yang menerima, mencernanya menjadi energi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Proses pencernaan karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa ini dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu monosakarida atau glukosa dan fruktosa, disakarida atau sukrosa dan maltosa, dan polisakarida atau amilum, glikogen, dan sukrosa. Ketiga kelompok senyawa karbohidrat tersebut dicerna oleh organ sistem pencernaan secara bertahap. Yang pertama, rongga mulut. Proses pencernaan karbohidrat dimulai dari rongga mulut. Makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah di dalam rongga mulut sehingga bercampur dengan air ludah. Air ludah mengandung enzim amilase, enzim yang berfungsi mengurai karbohidrat menjadi glukosa. Adapun jika pengunyahan dilakukan lebih lama oleh amilase, karbohidrat mempunyai langsung diubah menjadi maltosa. Perlu diketahui bahwa amilase bekerja optimal pada pH ludah netral. Yang kedua yaitu tenggorokan. Setelah melalui pencernaan mekanis yang dilakukan gigi dan pencernaan kimiawi yang dilakukan ludah, karbohidrat kemudian ditelan masuk dan melewati tenggorokan atau esofagus. Pada organ ini, proses pencernaan karbohidrat sama sekali tidak terjadi. Ia hanya lewat dengan mudah dalam hitungan detik, karena saluran esofagus sangat licin akibat cairan muncus yang diasingkan dindingnya. Yang ketiga yaitu pada lambung. Dari tenggorokan, karbohidrat langsung diterima lambung untuk kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung atau HCl yang bersifat korosif. Pencampuran karbohidrat, asam lambung, dan makanan lain akan terjadi dengan bantuan gerakan kontraksi lambung. Proses ini membuat karbohidrat menjadi lebih cair dan hancur. Yang keempat pada proses usus halus. Proses pencernaan karbohidrat di usus halus melalui beberapa organ penting yang masing-masing memiliki persamaan yang berbeda. Organ tersebut yang dimana usus 12 jari dan usus kosong, serta usus penyerap. Yang kelima yaitu usus besar dan anus. Ampas makanan yang sari karbohidrat yang telah diserap oleh usus halus selanjutnya berlalu menuju usus besar. Ampas ini kemudian menjadi substrat potensial yang difermentasi oleh beberapa mikroorganisme di dalam usus besar, sebelum akhirnya dibuang melalui anus. Proses pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksi, peptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein.
protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa asid penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal, dikarenakan beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam mengeluarkan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Selanjutnya yaitu proses pencernaan lemak dalam tubuh. Lemak di dalam tubuh akan mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Pada proses berikutnya, senyawa tersebut diserap oleh jojot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Kemudian asam lemak akan bereaksi dengan gliserol untuk membentuk lemak. Setelah itu, diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri, lalu ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbulannya ke hati dalam bentuk lecithin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Pada gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena adanya meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan asidosis. Proses pencernaan lemak dapat digambarkan dengan beberapa tahapan berikut. 1. Makanan besar akan dihancurkan. Yang kedua, gumpalan dihancurkan oleh garam empedu. Yang ketiga, kemudian akan membentuk molekul lemak yang akan diuraikan oleh lipase. Selanjutnya, molekul asam lemak akan diabsorpsi oleh jojot usus. Kemudian molekul gliserol pada gilirannya akan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Setelah itu, dibawa darah ke jaringan atau organ dihidrolisis lagi. Dalam tahap ini, sisanya akan dieskresikan melalui ginjal H2O dan paru-paru CO2. Tahap selanjutnya dari kandungan lemak yang dibawa darah ke jaringan atau organ adalah sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa.